Kuliah ke-10 Antropologi Sosial, topik mengenai antropologi ekologi. Pembahasan ekologi dari sudut pandang disiplin antropologi telah lama muncul dan terus berkembang sebagaimana halnya terjadi pada disiplin ilmu sosial lainnya. Perkembangan tersebut secara umum dimulai dengan konsep ekologi budaya, ekologi manusia, dan antropologi ekologi. Demikian pula orientasi teoritis dan metodologinya terus mengalami perkembangan, dari orientasi sistem, fungsionalisme, hingga pendekatan aktor. Keseluruhan perkembangan tersebut mengarah pada analisis ekologi yang bersifat multidisipliner dan semakin ke arah orientasi praktis dalam usaha-usaha memecahkan persoalan-persoalan pembangunan, terutama yang terkait dengan aspek-aspek ekologi. 5 topik utama yang akan saya sampaikan dalam kuliah antropologi ekologi kali ini. Yang pertama, teori ekologi dan antropologi ekologi. Topik yang kedua, gejala antropologi dalam ekologi. Topik yang ketiga, mengenai makna simbolis ekologi dalam aliran energi, materi, dan informasi. Dan topik yang keempat terkait dengan adaptasi dan keseimbangan dinamis, serta topik yang kelima adalah tentang pendekatan analisis dalam antropologi ekologi. Sebelum memulai perkuliahan, saya hendak mengutip pernyataan Xenophon, seorang filsuf Yunani, yang mengatakan bahwa pertanian merupakan ibu dari semua budaya. Jika pertanian berjalan dengan baik, maka budaya lainnya akan tumbuh dengan baik. Akan tetapi, jika ditelantarkan, maka semua budaya lainnya akan rusak. Apa relevansi pernyataan Xenophon ini dengan antropologi ekologi? Baik, mari kita ikuti paparan berikutnya. Pembahasan ekologi dimulai dengan Clemens pada 1916. Ahli vegetasi biologi ini tertarik pada proses suksesi. Clemens mengeksplorasi bagaimana vegetasi tersusun hingga mencapai klimaks tertentu. Klimaks tersebut dalam komunitas terlihat sebagai superorganisme. Dengan demikian, perkembangan vegetasi dipandang berjalan mengikuti formula perkembangan vegetasi sebelumnya. Pada 1930-an, dari kalangan ekologi klasik muncul tema yang memusatkan perhatian pada dinamika populasi, khususnya keteraturan populasi binatang yang terkontrol hingga pada tingkat kepadatan tertentu. Disusul kemudian pada 1950-an, para penganut konsep sistem meletakkan gagasan ekosistem dengan karakteristik bersifat tertutup, memiliki keteraturan dan sistem homeostatis atas dasar persepsi orang luar. Konsep ekosistem mengidentifikasi kompleksitas rantai ekologi dalam keseimbangan keragaman spesies di suatu wilayah tertentu, menurut Scons 1999. Setiap sentral area teori ekologi tersebut memiliki karakteristik pada inti model masing-masing. Teori suksesi menekankan pada kestabilan, menjadi panduan pengelolaan lahan bentangan dan hutan. Model populasi mengidentifikasi daya dukung dan keberlanjutan lingkungan untuk menampung sejumlah populasi binatang. Sedangkan teori ekosistem memfokuskan perhatian pada sistem keteraturan aliran energi dan bagaimana populasi terjadi atau dampak-dampak lain, dan biologi konservasi menyediakan dasar pada kebijakan biodiversity di kawasan yang dilindungi. Antropologi ekologi merupakan cabang ilmu antropologi yang menelaah hubungan antara masyarakat dan lingkungannya dari titik pandang masyarakat setempat atau the native point of view. Sejak 1955, Julian Stewart telah membahas hubungan antara masyarakat dan lingkungan yang dituangkan dalam buku The Concept and Method of Cultural Ecology. Pendekatan cultural ecology Stewart juga dipakai oleh Geertz
pada tahun 1963 dalam penelitian tentang perubahan ekologi di Indonesia dalam buku Agricultural Evolution. Selain kesamaan istilah yang digunakan oleh Stewart dan Gertz, keduanya juga mengungkapkan satu konsep yang sama, yaitu cultural core atau inti budaya. Dalam hal ini, teknologi atau teknoekonomi. Hal itu tidak mengherankan karena analisis Gertz berdasarkan konsepnya pada pemikiran Stewart. Keduanya juga menekankan pada perubahan-perubahan budaya dan implikasinya bagi masyarakat. Analisis hubungan antara manusia dan lingkungannya juga pernah ditulis oleh Rappaport dan Faida dalam penelitian-penelitian mereka di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Mereka menggunakan istilah ekologi manusia atau human ecology yang memfokuskan pada berbagai hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Berbeda dengan Stewart dan Gertz yang mengambil lokus masyarakat yang luas dan dengan menggunakan metode perbandingan, Rappaport dan Faida justru lebih menekankan kajiannya pada komunitas kecil yang digaris secara lebih luas dan mendalam tentang berbagai hubungan antara manusia dan lingkungannya, serta keterkaitannya dengan keseimbangan ekologi pada suatu komunitas tertentu. Lebih jauh, Faida dan Rappaport secara bersama-sama menulis Ecology, Cultural, and Non-Ecology, Introduction to Cultural Anthropology, yang menjelaskan hubungan antara perkembangan penduduk dengan persoalan-persoalan keseimbangan ekologi secara lebih kompleks. Antropologi ekologi sebagai studi tentang bagaimana penggunaan sumber daya alam oleh manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi sosial dan nilai budaya. Menurut Bennett 1969. Dari titik pandang warga setempat yang tercermin pada perilaku-perilaku yang diperlihatkannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka objek studi antropologi adalah cara pandang dan tindakan pelaku dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, lingkungan sosial dan lingkungan alam sebagai perwujudan dari pola kebudayaan. Berkaitan dengan objek studi tersebut, maka penjelasan antropologi ekologi mengacu pada konsep-konsep pokok tentang ekosistem, sistem sosial budaya, adaptasi, dan keseimbangan dinamis. Gejala antropologi dalam ekologi ditelisik melalui 5 hal. Yang pertama, apa yang dipikirkan oleh manusia dalam melihat komponen-komponen lingkungan? Yang kedua, apa yang diperoleh manusia dari lingkungan sekitarnya tersebut? Yang ketiga, bagaimana manusia mengelola dan memanfaatkan lingkungannya? Yang keempat, bagaimana masyarakat mendistribusikan sumber daya dari lingkungan tersebut. Dan yang kelima, yang merupakan akumulasi dari pertanyaan 1-4 tadi, yakni apa dampak pengelolaan atau pemanfaatan lingkungan tersebut terhadap masyarakat. Terdapat 4 makna simbolis ekologi. Yang pertama, lingkungan sebagai sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Yang kedua, lingkungan sebagai sarana integrasi sosial. Yang ketiga, lingkungan sebagai sarana aplikasi religius. Dan yang keempat, lingkungan sebagai sarana konsolidasi politik lokal. Manusia dengan lingkungan alam dan fisik dengan menggunakan kacamata kebudayaannya, maka mereka mempunyai kebudayaan yang berbeda, akan melihat, menginterpretasi, dan merasakan lingkungan alam dan fisik tersebut secara berbeda. Sebagai contoh, penduduk Riau di hulu Sungai Rokan melihat hutan sebagai hutan biasa dan hutan rimba belantara. Hutan rimba belantara adalah hutan yang pohon-pohonnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Orang yang masuk ke dalam hutan tersebut tidak bisa keluar lagi karena hutan tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Sedangkan bagi pengusaha asing pemegang HPH, hutan rimba belantara ini adalah sumber rezeki yang berlimpah-limpah yang patut dibabat untuk diambil kayu-kayunya, dieksploitasi sebagai keuntungan ekonomi. Kebudayaan bukan hanya menentukan bagaimana sesuatu lingkungan alam dan fisik itu dilihat dan difahami, tetapi juga menjadi kerangka landasan bagi manusia di dalam menggolong-golongkan unsur-unsur yang ada di dalamnya.
Penggolongan tanah menjadi tanah pekarangan, tanah tegalan, dan tanah sawah oleh orang Jawa tentu akan berbeda pengetahuannya dengan orang Dani yang tinggal di pegunungan Jayawijaya, Papua. Sistem penggolongan ini juga akan berlaku dan saling berkaitan dengan aspek-aspek yang ada dalam kebudayaan, yaitu sistem ekonomi, sistem politik, struktur sosial, sistem agama, bahasa, dan komunikasi. Sebagai contoh, kapak besi dalam makna suku Dani di Papua bukan semata-mata mempunyai arti dalam hal kegunaan untuk sebagai alat senjata menebang kayu, tetapi juga sebagai simbol status bagi yang mempunyainya. Contoh lain, pada masyarakat pedesaan di Indonesia dewasa ini, televisi bukan hanya sebagai alat hiburan atau alat untuk memperoleh informasi semata, tetapi juga sebagai status simbol bagi pemiliknya. Pusat perhatian antropologi ekologi adalah kepada manusia sebagai bagian dari ekosistem di mana manusia itu hidup, yang saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungannya, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang tentunya. Ekosistem yang dimaksud di sini adalah sebagai unit adaptasi manusia, meliputi organisme dan lingkungan, biotik dan abiotik, yang merupakan satu kesatuan yang terdiri atas lingkungan fisik, berikut berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Pendekatan sistem dalam analisis ekologi dikembangkan oleh Rambo, yang mencakup hubungan interaksi timbal balik yang kompleks antara sub-ekosistem dan subsistem sosial sebagaimana dalam gambar ini. Hubungan timbal balik yang erat antara dua subsistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan teratur karena adanya arus energi, materi, dan informasi. Misalnya, energi yang diperlukan untuk melakukan kerja. Di alam nyata, energi terbanyak kita gunakan berasal dari matahari. Energi itu terutama terdapat pada tumbuhan hijau, misalnya berbentuk beras atau jagung, buah-buahan, sayuran, dan bumbu masak. Materi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi manusia dapat berbentuk karbohidrat, lemak, dan protein. Zat-zat itu dibutuhkan oleh manusia untuk menyusun tubuhnya. Apabila tumbuh-tumbuhan, binatang, atau manusia mati, sumber materi akan terurai di dalam tanah dan menjadi unsur-unsur seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian, unsur-unsur tersebut diserap kembali oleh tubuh. Dengan demikian, di alam nyata terjadi daur atau siklus materi. Sedangkan energi hanya satu arah dari alam. Di alam juga terjadi arus energi, sedangkan materi terdapat pada arus informasi. Informasi adalah suatu yang dapat memberikan pengetahuan kepada manusia. Misalnya, jika kita menemukan wujud tertentu di alam, seperti bentuk-bentuk khas yang berwarna hijau, wujud inilah yang memberikan pengetahuan kepada kita bahwa adanya tumbuhan atau hutan. Memperhatikan keadaan tersebut, maka manusia dan lingkungan sekitarnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Misalnya, manusia dan aktivitasnya dapat mempengaruhi lingkungan fisik berupa udara, air, tanah, hutan, dan satwa liar. Sebaliknya, lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia sendiri. Misalnya, udara dilibatkan dalam cara pernapasan, air untuk minum, mandi, mencuci, mengairi pertanian dan perikanan, tanah untuk pertanian dan pemukiman, hutan untuk sumber keperluan kayu, dan satwa liar untuk keperluan protein. Selain itu, dari biofisik, manusia juga dapat memperoleh informasi, baik berupa benda fisik, warna, suhu, maupun kelakuan. Lingkungan merupakan salah satu sumber informasi-informasi yang diperoleh manusia, menjadi sangat penting untuk dapat memahami alam dan sekaligus teknik pengelolaannya. Oleh sebab itulah, latar belakang sosial ekonomi budaya manusia dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam memperlakukan alam lingkungannya. Dengan perkataan lain, mengutip istilah Odum, bahwa manusia dapat dianggap sebagai controlling program ekosistemnya.
Sebaliknya, karena pengaruh lingkungan biofisik sekitarnya, manusia harus melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Hubungan sistem sosial dan biofisik tersebut bersifat dinamis dan berubah setiap waktu. Karena itu, jika ada perubahan pada sistem sosial masyarakat, secara otomatis juga akan mengakibatkan perubahan pada sistem biofisik. Demikian sebaliknya. Timbulnya perubahan hubungan interaksi manusia dan lingkungan sekitarnya yang disebabkan oleh faktor internal seperti pertambahan populasi penduduk dan oleh faktor eksternal seperti adanya perkembangan ekonomi pasar serta pembangunan dan kebijakan pemerintah. Dalam hubungan interaksi antara ekosistem dan sistem sosial budaya, Foster mengajukan dua pertanyaan pokok. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan bentuk dan fungsi, dan yang kedua adalah masalah dinamika. Untuk dapat terus berfungsi tanpa gangguan yang berat, baik ekosistem maupun sistem sosial budaya harus memperhatikan suatu tingkatan integrasi minimum dan konsistensi dari dalam, suatu tingkatan yang cukup tinggi sehingga unit-unit yang terpisah-pisah dalam sistem tersebut dapat saling menyumbang peranannya. Namun, integrasi tidak dapat lengkap karena suatu perubahan yang tidak dapat dielakkan hanya dimungkinkan karena bagian-bagian dalam sistem tersebut tidak terkunci secara permanen dalam posisi yang tidak dapat berubah. Bagian-bagian itu berubah, terdolong oleh berbagai dinamika, dalam bentuk maupun fungsi. Dan dengan cara itu mereka mendatangkan perubahan dalam bentuk dan fungsi terhadap unsur-unsur di mana mereka secara fungsional terikat. Persoalannya adalah apakah atau bagaimana agar proses pertukaran dan objek yang dipertukarkan tersebut berlangsung dan memiliki kualitas yang tinggi, sehingga terjadi pertukaran berkelanjutan dengan kualitas hidup yang baik. Artinya bahwa energi, materi, dan informasi yang dikeluarkan oleh ekosistem memiliki kualitas yang tinggi dan diterima oleh sistem sosial budaya dengan kualitas yang sama, sehingga menghasilkan energi, materi, dan informasi yang berkualitas bagi ekosistem. Kualitas hubungan yang tinggi hanya akan dicapai jika pelaku-pelaku dalam sistem sosial tersebut memiliki kualitas yang tinggi pula, sehingga mereka dapat mengambil, menerima, mengolah, dan menghasilkan kualitas energi, materi, dan informasi yang dapat meningkatkan kualitas ekosistem itu sendiri. Misalnya, apakah manusia dapat memperoleh sumber-sumber makanan dengan jumlah dan kualitas yang memadai dari lingkungannya, sehingga kebutuhan gizi akan tercukupi. Dan apakah manusia mampu mendistribusikan sumber-sumber makanan bergizi secara merata bagi warga komunitas lainnya? Demikian pula, apakah tindakan manusia terhadap lingkungan telah memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga aspek keanekaragaman unsur-unsur ekosistem tetap terjaga demi terpenuhinya suplai sumber daya pangan yang bergizi tersebut bagi masyarakat. Kemudian, apakah manusia bertindak terhadap lingkungan tetap memperhatikan keseimbangan ekologi sehingga tidak menyebabkan efek negatif pada kesehatan lingkungan? Antropologi ekologi memberikan penjelasan tentang perilaku-perilaku manusia dalam proses interaksi yang timbal balik tersebut. Antropologi ekologi sebagai studi tentang bagaimana penggunaan sumber daya alam oleh manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi sosial dan nilai budaya. Dalam kaitan dengan gizi dan kesehatan, sistem ekologi memberikan simulasi tindakan manusia dalam mengorganisasikan tindakan perolehan manfaat dari sumber daya alam dan dampaknya bagi sistem sosial komunitas. Dengan demikian, pendekatan sistem merupakan salah satu pendekatan yang dianggap paling penting dalam bidang antropologi gizi, menurut Jerome et al. 1980, dan antropologi kesehatan menurut Foster 1986, Kandel et al. 1980. Namun demikian, pendekatan sistem ala Rambo tidak dapat digunakan begitu saja dalam proses analisis karena mencakup variabel yang sangat kompleks. Pendekatan sistem lebih merupakan sebuah pengantar yang penggunaannya perlu lebih disederhanakan. Contoh penyederhanaan antara lain dilakukan oleh Jerome et al. Tahun 1980 yang memasukkan komponen-komponen lingkungan fisik, lingkungan sosial, organisasi sosial, teknologi dan budaya
yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan biologi dan psikobiologi individu sebagai pusat analisisnya, sebagaimana gambar berikut ini. Dengan demikian, pola pemanfaatan sumber daya alam dipengaruhi oleh tiga variabel yang bergerak timbal balik dan dinamis, yaitu pola pikir individu, nilai dan norma, serta komunitas. Terkait dengan adaptasi dan keseimbangan dinamis, Foster mengajukan dua pertanyaan pokok yang berhubungan dengan ekosistem versus sistem sosial budaya. Pertanyaan yang pertama yang diajukan Foster, bagaimana berbagai unit yang membentuk sistem itu diatur satu sama lain? Sedangkan pertanyaan yang kedua, bila sistem tersebut telah berjalan, bagaimana pengaturan strukturalnya bergeser membentuk hubungan baru? Dan apakah konsekuensi-konsekuensi hubungan baru tersebut bagi berfungsinya lebih lanjut sistem tersebut? Terkait dengan kedua pertanyaan ini, maka pertanyaan Foster yang pertama itu berhubungan dengan bentuk dan fungsi. Sedangkan pertanyaan kedua berkaitan dengan masalah dinamika. Analisis ekologi berguna untuk menjelaskan secara empirik mengapa dan bagaimana proses perubahan lingkungan itu terjadi. Hal ini karena dalam analisis ekologi memasukkan unsur lingkungan fisik dan lingkungan sosial di mana sistem sosial ada di dalamnya, sehingga bisa menjelaskan hubungan sistemik dan saling ketergantungan antar komponen, memperhatikan proses pengembangan, pemeliharaan, dan perubahan antar komponen. Untuk mencapai keseimbangan dinamis, ekosistem maupun sistem sosial budaya harus mempertahankan suatu tingkatan integrasi tertentu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada perubahan yang tidak bisa dielakkan, karena bagian-bagian dalam sistem tersebut tidak terkunci secara permanen dalam posisi yang tidak bisa berubah. Namun demikian, pada bagian-bagian yang berubah, itu terdorong oleh berbagai dinamika, dalam bentuk maupun fungsi. Dan dengan cara itu mereka mendatangkan perubahan dalam bentuk dan fungsi terhadap unsur-unsur di mana mereka secara fungsional terikat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia dapat membentuk perilaku manusia lainnya dalam mempengaruhi perlakuannya bagi lingkungan alam. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Odum bahwa manusia adalah controlling program dari suatu ekosistem. Hubungan manusia dan lingkungan dipengaruhi oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki oleh manusia yang dijadikan pedoman baginya untuk bertingkah laku dan bertindak. Dengan kebudayaan ini, manusia beradaptasi dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Hubungan antara kegiatan manusia dan lingkungan alamnya dijembatani oleh pola-pola kebudayaan yang dipunyai manusia. Dengan menggunakan kebudayaan inilah, manusia beradaptasi dengan lingkungannya, dan dalam proses adaptasi ini, manusia mendaya gunakan lingkungannya untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Asumsi dasar adaptasi ini melihat manusia selalu berupaya untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga perilaku adaptasi merupakan cara-cara aktual penduduk atau manusia di dalam merencanakan untuk mengatasi akibat-akibat dan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah. Adaptasi bisa kita sebut sebagai strategi aktif manusia dalam menghadapi lingkungannya. Adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara kondisi kehidupan dalam menghadapi perubahan. Adaptasi seharusnya dilihat sebagai respon kultural atau proses yang terbuka pada proses modifikasi di mana penanggulangan dengan kondisi untuk kehidupan oleh reproduksi selektif dan memperluasnya. Ukuran-ukuran bekerja berdasar pada adaptasi yang dilibatkan, dan lebih penting lagi, pada bahaya atau resiko yang mana perubahan adalah adaptif. Sehingga, strategi adaptasi adalah pola yang lebih luas yang dibentuk oleh banyak penyesuaian yang manusia rencanakan secara terpisah. Kebudayaan merupakan ekspresi dari adaptasi manusia terhadap lingkungan. Contohnya dapat kita lihat pada masyarakat nelayan.
di mana sistem mata pencaharian masyarakat nelayan akan mempengaruhi cara-cara dan bagaimana masyarakat itu melakukan pembagian kerja, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, sistem mata pencaharian ini akan mempengaruhi nilai dan norma serta pengetahuan yang ada di masyarakat tersebut. Bila lingkungan, baik alam maupun lingkungan sosial mengalami perubahan, maka kebudayaan juga mengalami perubahan, dan kebudayaan masyarakat akan mengalami proses adaptasi atas perubahan yang ada bila lingkungan dan juga manusia berusaha merespon atas perubahan yang ada tersebut. Dengan demikian, proses adaptasi merupakan perubahan-perubahan yang ditunjukkan dalam waktu yang panjang dengan mengulang-ulang strategi adaptasi yang sama. Adaptasi populasi dalam ekosistem sangat berbeda satu sama lainnya. Setiap populasi menyesuaikan diri dengan lingkungan secara spesifik, sehingga dapat dikatakan bahwa proses adaptasi itu bersifat dinamis, karena memang populasi manusia dan lingkungan cenderung berubah secepat-cepatnya dan terus-menerus secara simultan. Dalam antropologi sosial, di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, maka dua pendekatan yang akan digunakan, yaitu fungsionalisme ekologis dan pendekatan aktor. Yang pertama, fungsionalisme ekologis menekankan pada keseimbangan hubungan antar komponen, yang artinya terfokus pada ciri-ciri struktural yang stabil dan pemeliharaan keseimbangan sepanjang masa. Sehingga fungsionalisme ekologi akan mempertimbangkan proses-proses yang mengembangkan, memelihara, dan perubahan jaringan interrelasi yang semakin meluas. Hal ini karena analisis ekologi memasukkan aspek-aspek lingkungan fisik dan lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial adalah dilibatkan di dalamnya. Menurut Banet, penjelasan perspektif ekologi membutuhkan pengidentifikasian faktor-faktor lingkungan yang paling penting dalam menghambat dan mengembangkan perilaku partisipan dan mengasumsikan bahwa organisasi sosial budaya adalah hasil dari proses-proses adaptif dalam rangka mengantisipasi kondisi ke depan. Lebih jauh, Banet menyatakan bahwa basis dari ekologi manusia adalah kapasitas manusia untuk melakukan self-objectification, belajar dan mengantisipasi. Manusia mengkonseptualkan diri mereka sendiri agar dapat bertindak terhadap lingkungan mereka. Yang kedua adalah pendekatan aktor atau aktor oriented, atau bisa juga disebut sebagai pendekatan proses. Pendekatan aktor menekankan pada dinamika dan perubahan yang terfokus pada tindakan individual. Orientasi teoretiknya terfokus pada interaksi manusia, tindakan, dan kehidupan sehari-hari sebagai penyebab perubahan. Pendekatan aktor, bila ditelaah lebih lanjut, sebetulnya terkait erat dengan pendekatan persepsi lingkungan yang dilontarkan oleh kalangan ahli geografi. Pendekatan persepsi lingkungan menitik beratkan analisisnya pada interaksi yang terjadi antara kondisi real lingkungan, pengambilan keputusan, dan pola perilaku. Pendekatan tersebut bertolak dari asumsi dasar bahwa setiap pengambilan keputusan dalam berinteraksi dengan lingkungan akan sangat ditentukan oleh kemampuan manusia dalam memandang dan mengevaluasi lingkungan sekitarnya. Melalui analisis tata nilai, sikap, dan pola perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungannya, pendekatan aktor akan dapat menelusuri faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya suatu keputusan. Sedangkan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang mengkombinasikan pendekatan fungsional ekologi dengan pendekatan aktor. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang lebih cocok, apakah pendekatan fungsional ekologi atau pendekatan aktor, atau juga bisa mengkombinasikan dari keduanya. Demikian antropologi ekologi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita berdiskusi bersama dan kita ulik lebih dalam lagi antropologi ekologi ini. Terima kasih.